kepada Bapak Juri, Bapak Nana, Bapak Dewi, dan Ibu Nova. Terima kasih kepada Juri Manajemen serta Bapak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Visible Magicom Gastam yang bermula dari bahan baku diesel engine bekas atau idle yang kami jadikan ini gas kompresor yang tentunya dapat dipabrikasi secara mandiri, tidak menggunakan bahan bakar karena menggunakan elektromotor dan biaya perawatannya pun murah, pastinya mudah untuk diaplikasi. Mari kita saksikan testimoni dari SKK Migas Bapak Kosario. Baik, terima kasih Bapak Kosario dari SKK Migas menghargai upaya Pertamina EP tentang monetisasi gas suar di Tambun. Mari kita berkenalan dengan para inovator Tambun Bil. Berikut adalah anggota dari Visible Magicom Gastam yang difasilitatori oleh Bapak Ronald Pratama. Dari mana kita, di mana kita, mari kita cari tahu. Magicom Gastam berada di area Bekasi yang tentunya udaranya sejuk karena kita di ruangan AC dan bebas macet karena saat lebaran kemarin pada mudik. Baik, Tambun memiliki 8 sumur natural flow dan 29 sumur ESP. Di antaranya karakteristik pompa ESP harus selalu terendam cairan dan tidak direkomendasikan bercampur gas yang dikatakan dapat pula dikatakan pompa celup pada umumnya. Baik, mari kita saksikan inovator dari Magicom Gastam. Pak Ari, siapa? Itu itu banyak api itu apa itu? Bisa jelaskan Pak? Ya, yang jelas itu bukan bom Rusia ya, Pak. Ya, jadi gini Pak, itu memang gas flaring kita di klaster Tambun itu Pak. Jadi ceritanya sebenarnya di Tambun itu ada 4 masalah besar Pak. Yang pertama gas flare atau gas lock itu, kemudian yang kedua pipa flow line sering bocor, kemudian yang ketiga instrumentasi juga sering rusak, yang keempat pompa transfer juga sering rusak. Ada masalahnya. Iya, nah kita udah bikin risk metriknya, kemudian terkait isu itu juga relevan sekali dengan KPI, Panjian dan SN kita Pak. Terus sudah dibahas juga di forum upstream oil and gas di Panjian ya. Kemudian ada juga relevan juga dengan Permen SDM nomor 17 tahun 2021. Kemudian nah di Migas juga bersama World Bank sangat berkomitmen untuk percepatan pengurangan gas suar itu Pak. Nah data dari World Bank ada di negara Nigeria ibu-ibu sampai komplain Pak mengeluh mengenai polusi udara yang dari gas flare itu Pak. Ini ya. Nah kalau kita lihat top 20 gas suara sedunia, Indonesia masuk peringkat 13 Pak, walaupun presentasinya masih di bawah 3%. Nah kenapa kita concern? Karena kita concern juga dengan stakeholder, terutama konsumen gas yang di area Bekasi sangat banyak Pak. Kemudian itu juga sangat lain dengan top tema holding Pertamina Persero Pak. Temak ya. Betul. Nah kalau kita lihat hasil stratifikasi dan diagram Paretonya itu 90% Pak yang untuk gas flare itu Pak. Nah sehingga di situ Gastam itu kita bikin enak untuk menyelesaikan 2 masalah sekaligus ya Pak. Satu, menanggulangi gas flare. Kemudian yang kedua, menghilangkan gas lock sehingga bisa termonetisasi. Ceritakan dulu, gambarkan dulu. Nah, gambaran sumur ESP-nya seperti ini Pak. Fluida dari dasar sumur itu mengalir ke permukaan, kemudian masuk ke separator Pak. Nah, separator itu fungsinya menseparasi antara cairan dan gas, di mana cairannya masuk ke tangki timbun, kemudian gasnya kita buang ke gas flare itu Pak. Nah ini gas kita buang kenapa? Karena pressure kecil Pak, jadi tidak bisa masuk ke pressure jaringan sehingga tidak bisa terjual ke konsumen. Nah kemudian dari dasar sumur itu kalau ketika ada gas berlebih, dia juga akan rilis melalui anumus tuh Pak. Di sumur ada di bagian samping itu, nah itu lari ke flare juga Pak. Itu namanya gas lock. Nah gas lock ini gampangnya kalau di rumahan pompa saja kita kalau masukkan angin, nah itu kan nggak bisa keluar cairannya tuh. Nah kalau di sumur ESP itu bentuknya akan mati. Oh ini api itu dari sini ya? Ya, jadi PR-nya kita ada 2 Pak, gas flare dan gas lock. Oke. Assalamualaikum. Wah, saya dengar dari luar ini masalah sangat besar ini Pak. Jadi harus segera diselesaikan dengan metode CIP Pak. Oke Pak, saya sudah buatkan dashboardnya Pak. Untuk menghilangkan gas lock dan gas flare sebesar 198,24 mmSCF atau setara dengan 27,7 miliar yang ada di sumur
migas kelasa yang disebabkan 3 faktor penyebab dominan yang relevan Pak, antara lain material, alat, dan cara. Itu sangat membutuhkan effort yang serius Pak. Dengan RPM 729 yaitu belum tersedianya peralatan kompresi atau gas kompresor. Nah ini yang menjadi core of the core-nya dari masalah gas lock dan gas flare Pak. Terkait dengan masalah itu Pak, kami menghadirkan 3 alternatif solusi yaitu pembelian mini gas kompresor dengan nilai 6 miliar, dan yang kedua adalah sewa mini gas kompresor dengan nilai 1,6 dan minimum sewa 4 unit. Itu tidak kami pilih Pak. Yang kami pilih adalah pilihan ketiga yaitu membuat secara mandiri peralatan kompresi dengan bahan baku mini gas mesin diesel bekas yang kemudian kami ubah menjadi mini gas kompresor yang bergerak bermotor Pak. Estimasinya sebesar 925 juta rupiah. Itu jika kita menggunakan material baru semua Pak. Nah, Magicom gas tank, ramah lingkungan, portable, material tersedia di pasaran dan harganya terjangkau, minimnya biaya operasional dan minimnya biaya perawatan menjadi beberapa keunggulan dari Magicom gas tank tentunya Pak. Kalau di lokasi nanti gimana? Nah, kalau kita lihat proses produksi yang ada di sumur migas Kelasa, gas yang selama ini terbuang sia-sia atau kita gas flarekan yang adanya Magicom gas tank dapat dialihkan ke Magicom gas tank kemudian didistribusikan ke konsumen gas area Bekasi Pak. Dengan demikian sudah tidak ada lagi gas lock dan gas flare di sumur migas Kelasa Pak. Ya. Betul Pak. Nah, kami juga sudah membuatkan SQ plan dan ini prediksi value creation kami sesuai dengan pancang mutu UCDSM Pak. Dan tidak lupa juga kami membuat dokumen sesuai dengan standar prosedur perusahaan Pak. Dan puji syukur alhamdulillah akhirnya Magicom gas tank terrealisasi sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Dan yang paling membanggakan kami adalah Magicom gas tank sampai dari bulan September 2020 hingga tahun saat ini Pak masih beroperasi dan mampu mengalirkan gas sebesar 0,4 MMSF sampai dengan 0,7 MMSFD. Nah, naik 57% dari sebelumnya Pak. Nah, untuk pembuatan Magicom gas tank ini akan disampaikan oleh Pak Dhani Pak. Assalamualaikum. Salam tadi, gimana? Iya Pak, Pak. Iya Pak. Jadi saya tekankan Pak, untuk gas tank ini Pak, kita itu memodifikasi engine diesel bekas. Iya, berarti Iya, betul. paketnya ya? Ya, Oke. bekas itu kita fungsikan jadi mini gas kompresor Pak. Nah, kita itu tes kompresi dulu Pak. Setelah itu kita lakukan overhaul Pak. Selanjutnya untuk piping system, vessel seperti ini Pak, welding kita lakukan secara mandiri. Kita sendiri Pak ya Pak, tanpa mengacukan standar internasional Pak. Terus juga iya, pasti inspeksi sudah kita lakukan juga. Selanjutnya ini inti penuhan inovasi kami Pak ini Pak. Ini kompresi sistemnya Pak ini Pak. Iya Pak, yang membedakan dengan engine. Kita pasang di silinder head kompresornya Pak. Setelah itu Terus dia menggerakkan pakai elmo. ya betul, untuk penggeraknya ini Pak. Oke. Kita manfaatkan elmo Pak dengan dikontrol oleh VSD Pak. VSD-nya. Ya, fungsi VSD untuk mengatur putaran Pak. Jadi nanti bisa mengatur flow rate-nya juga tergantung situasi operasional di lapangan yang dibutuhkan. Cara legalitas gimana? Nah, ini sudah kita sudah mendapatkan COI Certificate of Inspection dari Migas Pak. Oke. Nah, jadi ini sudah layak untuk dioperasikan Pak. Aman ya? Aman Pak. Nah, kalau udah semua berarti ini Ya, masalah hasil nih. kami ya kita telah tes di lapangan juga Pak. Iya, Ya. di Di lapangan dan sebelumnya di workshop juga. Kita juga dapat support dari bapak-bapak manajemen dari zona industri yang dulu Pak GM-nya Pak Muslim dan dari yang sekarang Jadi itu ya. Pak dia Pak. Untuk hasilnya mungkin teman saya itu Pak. Mana hasilnya berarti kan? Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Pagi Mangga. Baik Mangga, setelah kita melakukan instalasi pada Magicom gas tank di klaster Tambulu, bahwasanya berdasarkan QCDSM kita telah mengeliminir gas lock pada sumur ESP Pak. Kemudian tidak ada lagi gas flaring di klaster Tambulu. Coba tadi udah closing ya. Sudah closing Pak. Kemudian kita mereduksi emisi gas buang dan juga kita mampu memonetisasi gas yang tadi di flaring sebanyak 198,24 MMSDF dan ini setara dengan nilai 27,7 miliar rupiah Pak. Dan kita juga sejalan dengan permen ESDM tentang zero routine flaring pada target 2030. Hilangkan itu flaring lah pokoknya. Kemudian secara moral kita juga bangga karena kita mampu memberikan revenue kepada perusahaan.
Dan yang jauh lebih membanggakannya lagi Pak Angga serta Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya Medcom Gasam ini dibuat oleh kanak-kanak terakhir karya emas dari anak-anak bangsa yang ada di field tahun. Baik, kemudian RPI juga kita mampu menurunkan sampai dengan 96%. Jika dulu terjadi flaring di kluster Tambunu, sekarang sudah mampu termonetisasi dengan adanya unit Medicom Gasam. Api yang kecil itu hanya ignition pilot saja Pak, sebagai safety device. Aman gitu ya. Aman lah, ketika failure dia langsung terbakar, rilis sendiri. Nah, sekarang kita bicara uangnya Pak, penetration ya Pak. Bicara penetration, bahwasanya real yang kita dapatkan sebanyak 27,7 miliar rupiah. Jika kita tambahkan dengan proyeksi dan juga potensi pada target tahun 2023, maka kita atau perusahaan akan mendapatkan 63 miliar rupiah Pak. Dan perlu diketahui Pak Angga, bahwasanya BEP kita Big Event Point balik modal hanya dalam tempo 11 hari Pak. Inilah tindakan biasa Pak. Seperti itu. Nah, untuk standarisasi nanti Standarisasinya gimana? karena kebutuhan aplikasi segala macam Pak Heru. Oh, Pak Heru, Pak Heru. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Berikut secara organisasi dari Medicom Gasam Pak, dengan nomor GKPA di 04001, garis miring PMK 23.000, garis miring 2021 Pak. Nah, kami juga sudah sering menulis ke beberapa perusahaan dan juga 17 media online. Dan kami sedang berprogres berdiskusi dengan Bapak Konsulat Supriyatna untuk menangani semua masalah gas pada 300 sumber ESP di zona OSIS Pak. Berarti replikasi ini bisa ya? Bisa Pak, bisa banget. Tadi booking sama zona 6. Sedang diskusi Pak. Dan kami sudah mendaftarkan ke partai DJKI Pak. Jadi prinsip kerja di Medicom Gasam ini Pak bisa diaplikasikan untuk media gas dan udara Pak. Kami sudah membuktikannya sendiri di Field Tambun, mereplikasi dan juga mengoperasikan air tam atau air kompresor untuk kebutuhan SAP instrumentasi. Jadi dua ya, udara dan gas bisa ya? Betul Pak, bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf agak lambat nih, tapi habis buka acara di depan. Nah, jadi dari tahapan teman-teman ini Pak, saya simpulkan dari semuanya tadi. Jadi kami mampu menyelesaikan dua masalah sekaligus dengan satu solusi, yakni Medicom Gasam, dan berhasil mereduksi emisi gas buang sebesar 198,24 mmSCF. Berhasil juga menjalankan Peraturan Menteri SDM nomor 17 tahun 2001 tentang pemanfaatan gas suar. Berhasil mendukung dan melaksanakan upaya pemerintah tentang Zero Routine Flaring 2030. 2030 mudah-mudahan dapat dipercepat lagi Pak, seperti itu. Dan yang paling dibanggakan, saya tekankan tadi yang tadi dikatakan Pak Udin, bahwa Medicom Gasam ini kita buat sendiri, kita pakai sendiri, dan hasil karya tangan emas Pertamina, perwira Pertamina. Bisa dipastikan Pak, di semua apel lain masih menggunakan yang sewa. Saya pastikan situ Pak. Dan selanjutnya adalah kita juga mendapatkan penghargaan emisi transparansi Pak. Kita juga sudah laporkan hasil produksi dari Gasam ini ke SKK Migas. Kita mengikuti forum CIP dengan kategori Platinum, Komen Webinar, Optimus SK Migas dan tim Wore Pak, seperti itu. Dan ini adalah testimoni dari Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu atas testimoninya. Kami juga Pak sudah mendapatkan testimoni dari eksternal, dari konsumen gas kami, PT PJP Muara Tawar, Trakindo Utama, dan PT BPWM Bekasi. Inovasi ini Pak, kita sudah diskusikan juga dengan Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia bersama Bapak Profesor Warjito Pak kali ini Pak. Dan dari The World Bank Pak sudah mengunjungi Tambun Hill mengenai urusan gas flare. Mereka mensurvei tentang gas flare kita itu di 20 Januari 2020 Pak. Dan ini bapak-bapak yang sudah berjasa terciptanya Medicom Gasam Pak, Bapak Wisnu Dadari, Bapak Rahmat Wilaksana, Bapak Ram Krisna, Bapak Iwan Irianto, Bapak Isranto Kurniawan, Bapak Roni Arafik, dan Bapak Suprayitno Pak. Baik, Medicom Gasam from nothing to something. Dari sesuatu yang tidak ada gunanya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Indonesia bahkan dunia insya Allah. Baik, sebelum kita tutup Pak, kami ada pantun sedikit Pak. Masak air biar matang. Makan ketupat pakai keju. Dan pastikan tetap memang ganteng. Yang dulunya 0,4 sekarang 0,7. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hadir Hormat, waktunya yang 15 menit.
mempersilahkan kepada juri dari manajemen untuk memberikan waktu update. Silakan juri terhormat dari manajemen mempersilahkan Pak Mari. Mohon maaf Bapak Moderator, apakah boleh kami ambil kursi untuk duduk biar tidak menerangkan ini Pak? Monggo silakan. Terima kasih Pak. Kita sudah antigen semua, sudah negatif. Sudah betul. Masih ada yang video saya copy. Terkait dengan presentasi dari tim Baik, terima kasih semua izin menyalakan kamera ini ya, pertanyaannya. Dan kalau presentasinya, kebetulan tadi tim saya teman-teman presentasi seperti ya, karena spot kayak tadi masih ke depan, jadi saya masih langsung ke Pak Mari lewat dia. Tapi izin ya. Isu terkait dengan ini. Monggo, itu saya terima kasih. Mohon izin. Baik, monggo silakan dari tim silakan bisa dijawab terkait dengan jika ada pertanyaan yang kembali atau sudah di-approve atau CEO-nya ataupun mungkin jangan dulu sekarang. Mohon maaf Pak, izin menjawab. Kami sudah mendapatkan COI migas pengurusannya bersama PT Nusantara Pak selaku PJIP-nya. Memang kami hanya mengantarkan atau melanjutkan COI-nya saja Pak. Ini adalah lampiran pengurusan ke migas Pak. Saya tunjukkan di kamera nih Pak. Ini berkas dokumen pengurusan COI Pak. Jadi seperti itu Pak, COI kami sudah terbit Pak, sehingga layak untuk dioperasikan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab Pak. Oke, yang kedua, tekanannya itu dari berapa ke berapa ya? Dari 0 PSI bahkan vakum Pak sampai dengan 200 PSI maksimal Pak. Kami lagi diskusi juga dengan produsen palok yang kami pernah hubungi. Kami harapkan lebih dari 200 Pak. Cuma kami baru mampu di 200. Dengan 200 PSI saja sudah bisa menembus jaringan dan mampu mengalirkan gas bisa 0,7 mmSCF Pak. Seperti itu. Berapa perbandingannya? Pak? 0,4 ya? Itu maksimum ya? Awalnya 0,4 Pak, sekarang naik 0,7 Pak. Jadi naiknya Saxon membuat naiknya Full Discharge juga Pak. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan berubah Pak. Terima kasih. Bagus. Baik, coba Pak, apa yang disampaikan tadi? Ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Sioki juga dijawab oleh Prof. Migas. Kemudian tadi terkait dengan rekas yang lain juga disampaikan. Apa ada yang disampaikan tadi Pak Ali? Oh iya, satu lagi mungkin untuk implementasinya apakah ada rencana terus diterapkan lapangan gas lain yang mungkin masih ada kendalanya gitu. Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, memang permintaan untuk melakukan replikasi di OSAS
zona 6. Cuma sampai sekarang memang belum bisa benar, tapi alhamdulillah insya Allah kami siap karena memang kita juga sudah melakukan aplikasi seperti yang tadi sudah diterangkan ketika presentasi untuk menggunakan air instrumen. Kita menggunakan kita sebut kentam. Mungkin tunggu saja tahun depan mudah-mudahan sudah bisa dipresentasikan aplikasi atau anak dari Gastam ini Pak. Seperti itu. Masih tahun depan ya? Betul Pak. Yang mudah-mudahan berhasil. Ya, coba tambahan aja Pak dari saya Pak untuk tadi pertanyaan pertama untuk legalitas sudah kita untuk vesselnya sudah keluar tapi yang sebelumnya masih di ring dan pengurusan. Untuk yang hasil produksinya tadi ada di slide Pak ya, bisa dilihat itu awalnya kita memang di 0,4 tapi dengan suction-nya naiknya suction itu bisa di 0,7 sampai hari ini di 0,7 Pak. Jadi memang untuk Gastam ini pengaruh sama suction Pak. Jadi kalau dari tadi pertanyaan itu batas minimalnya itu kita bisa dapat 0,4 tapi sampai dengan saat ini di 0,7 pun dia masih berjalan dengan beroperasi dengan normal, tidak ada anomali. Ya itu yang membuat kita pede kalau sebenarnya Gastam ini bisa di atas 0,7 kita pede tergantung suction-nya Pak. Untuk replikasi tadi sudah dijelaskan teman-teman juga Pak, di Tambun sendiri sudah mereplikasi untuk air instrumen. Kebetulan di Jati Barang pun akan kita coba di tahun depan juga mereplikasi ide teman-teman Tambun untuk kita replikasi di Jati Barang. Karena Jati Barang sendiri memiliki beberapa sumur yang masih tadi ada sewa. Benar kata-kata teman-teman tadi dipresentasikan bahwa hampir almost lah gitu ya di Pertamina masih menggunakan sewa. Untuk yang hasil karya anak negeri hanya Gastam Pak, itu aja Pak yang saya sampai sampaikan. Baik, terima kasih. Mohon izin menambahkan Pak. Saya kasih waktu setengah tiga ya. Mohon maaf, 10 menit. Waktunya dari Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu juga. Ini terkait dengan operasional Gastam ya Pak. Hadirnya Gastam yang diaplikasikan di lapangan itu berdasarkan flow yang ada di lapangan. Jadi operasionalnya dapat diatur oleh BSD Pak. Nah BSD sendiri ya bisa diatur analoginya BSD itu seperti kita lihat kipas angin, jadi bisa diatur sesuai dengan Nah untuk kedepannya BSD juga ada fitur tambahannya Pak. Jadi kalau memang bisa diotomatiskan juga. Jadi di situ sudah dilengkapi dengan digital input dan analog output yang mana bisa diimplementasikan untuk pressure, temperatur dan flow-nya itu bisa diatur di situ secara otomatis Pak. Begitu saya kira Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Magikom Staff. Terima kasih Pak Ali dari Dewan Juri Manajemen atas pertanyaannya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang melakukan di aktif Islam ini karena replikasinya terjadi di barang dan lain-lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Dewan Juri Tempat. Silakan Pak Nana dan Nova, Pak Meli, waktunya 20 menit. Silakan. Ya, selamat pagi ya untuk tim Gaskom kalau kami memang inovasinya sangat-sangat perlu pendapatan tersebut. Kemudian
Bu. Yang dihasilkan oleh tim akan bisa menghasilkan senyum sekaligus menyelesaikan permasalahan di awal. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari saya nanti tinggal dijawab Pak Dia terkait ini tadi sebenarnya memang sudah dijelaskan oleh tim di awal. Cuman asal Bapak melakukan materi lokasi yang ada di dan di Magic Community itu kalau pentingnya gitu. Kemudian yang kedua membuat sebuah komputer menghadirkan yang ini dari kita komputer. Ini adalah biasanya spesifikasi software dan special apa namanya flow yang akan dilakukan itu dimana bapak-bapak bisa kan itu gitu. Jangan sampai maksimal sudah. Nah, range-nya itu maksimal berapa apakah konteks di ini. Kemudian ketiga saya baca ini satu pada perbandingan apa ada open fuel ayo nanti kalau boleh dikasih saya bisa ketika konvertikan telur di kecil di ringnya apa ini boleh dijelaskan kalau begini energi sekarang dulu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu, sangat apresiatif sekali. Tadinya kami dengan pertanyaan Ibu ini cukup sedih Bu, mohon maaf Bu. Tadinya kami nggak mau menceritakan histori, tapi karena pertanyaan Ibu, kami harus menceritakan histori kenapa kita pakai engine bekas. Saya ceritakan dari awal ya Bu ya, mohon maaf. Jadi terciptanya Magic Compressor pakai engine bekas itu berawal kami teman-teman ini lagi modifikasi motor Bu. Ada asisten kami mendatangi kami, mainlah ke tempat kami. Lagi ngapain? Lagi modifikasi motor Pak. Mau dibikin apa? Mau bikin Harley Pak. Saya nanya kalau motor kamu ini bisa nggak dibikin kompresor? Saya langsung jawab bisa. Ada intake, ada exhaust, satu catatan busi jangan dihidupkan atau kita plug sehingga ada yang dihisap dan ada yang dibuang berdasarkan kompresi engine. Ya sudah motor mau aja yang dibikin kompresor. Saya langsung menyerangnya ketawa ya Pak ya. Pak jangan motor saya Pak. Penting cari engine bekas di belakang aja Pak. Emang buat apa sih Pak? Itu loh gaster segitu banyaknya. Kalau kita beli engine yang kompresor yang besar yang merek Ariel yang dari Amerika itu investasinya besar dan gede, akhirnya over kapasitas. Tapi kalau pakai yang kecil aja, mini aja, itu kan untuk gas kecil bisa. Akhirnya kami antar asmen kita itu ke jang ke jang ke tempat penyimpanan barang-barang bekas. Kita pilih di antara beberapa engine yang masih bisa untuk digunakan. Ternyata kita menemukan diesel engine Eco 4 transfer 6 silinder. Itu kita tes kompresi. Kita tes dulu kompresinya. Karena kita butuh banget namanya kompresi, namanya juga untuk dibuat kompresor. Setelah kita tes kompresi, dapat cuma 250 PSI. Akhirnya kita pastikan ring piston itu dan material lainnya harus diganti. Makanya kita lakukan overhaul. Setelah kita lakukan overhaul, kompresi udah oke, kita komunikasi compression system namanya. Compression system itu ada 6 valve di atas engine yang existingnya itu kalau kita bicara teknis adalah cylinder head. Namun, kalau cylinder head itu kan untuk pembakaran di atas blok engine Bu. Kita buat compression system sebagai pengganti blok cylinder head. Compression system ini berguna untuk menaikkan dari tekanan 0 PSI sampai dengan 200 PSI. Seperti itu Bu. Untuk kapasitas yang pertanyaan selanjutnya, untuk kapasitas yang kami dapat,
kami sudah menghitung dapat di 0,5 Bu. Dari hitungan kami ternyata meleset Bu. Bukan kami tidak menghitung, kami menghitung. Cuma dengan kondisi yang ada real, kita menghitung 0,5 kapasitas dari kompresor kita. Ternyata dengan suction yang berlebih atau lebih dari yang kita targetkan, mampu 0,7 Bu. Ya ini qadarullah, mudah-mudahan bisa 1. Amin. Mudah-mudahan terjawab Bu. Mungkin ada yang belum terjawab, mohon diulang pertanyaannya karena tadi kami terimanya agak putus-putus. Terima kasih Ibu Nova. Ya, yang terakhir itu terkait perbandingan konsumsi energi antara fuel sama konsumsi listrik. Slide terakhir. Perbandingan fuel. Ada datanya Bu, kita di belakang, mohon maaf. Terima kasih Bu Nova, ini pertanyaan yang mantap sekali Bu, ini yang kami tunggu juga. Jadi kalau yang sewa itu Bu menggunakan fuel gas dari gas existing yang ada. Nah ini tampil di slide kami Bu. Jadi perbandingan antara konsumsi fuel gas unit sewa jika kita menyewa mini gas kompresor dengan Magicom gas tank. Untuk konsumsi fuel itu 6 sampai 9 MSCFD itu dinilai duitnya itu kalau kita fluktuatif kita kurang lebih di 0,008 sampai dengan 0,006 itu 493 juta total pemakaian dari November sampai dengan April kalau kita kumulatifkan. Dan kelemahannya mereka mempunyai batasan metan number untuk fuel gasnya. Jadi kalau metan numbernya atau jenis gasnya tidak pas untuk engine yang mereka konsumsi, itu akan terjadi hunting bahkan shutdown. Nah, dengan Magicom gas tank kita hanya menggunakan 324 juta saja selama apple to apple dari November sampai dengan April. Ini kita hitung gelondongan, dalam arti gelondongan kita hitung beban klaster U semua. Jadi harusnya kalau kita mau turunin lagi bisa hitungnya itu hanya only element saja yang dipakai, tapi kita enggak, kita global aja, penerangan, pompa, AC, komputer yang ada di klaster U itu kita hitung semua dapat di 324 juta seperti itu Bu. Jadi kalau kita adu konsumsinya itu menang yang pakai elektrik, yang pakai elektromotor. Mudah-mudahan terjawab Bu Nova. Terima kasih. Ada yang mau nambahin? Iya, dari total penggunaan listrik di klaster U 6118 juta, ini di total ada penggunaan cerdas Magicom itu hanya 324, itu sampai hitungan asuransi karena memang ada factoringnya gitu kan. Kami juga sudah mengumpulkan invoice dari PLN, jadi angka yang tertera di sini adalah berdasarkan invoice tagihan listrik yang ada di PLN ya. Dan KWH meter juga ada di lapangan Bu, jadi kita bisa mencocokkan di sana juga. Sementara itu dulu mungkin ada tambahan. Ya, jadi sekarang Oke, melanjutkan menggunakan pertama apresiasi teman-teman dari Magicom gas tank. Terima kasih Pak. Kedua, melalui layanan ini listrik itu tegangan menengah ya. Maaf Pak, tegangan rendah Pak. Tegangan rendah sampai 400 volt. Berarti perkaliannya 1444 ya? Betul Pak, masih reguler Pak. Reguler ya? Nah, berarti ini membandingkan pakai listrik PLN dengan 1444 dengan pakai gas engine gitu ya? Betul Pak. Akan lebih sedikit prima dia karena tarifnya listrik PLN yang hasil 1444 ya? Terus saja. Oke. Kalau dari yang lain tentu beda-beda cerita lagi mungkin ya. Oke, Pak Fadli kan
seperti sekarang seperti ini gitu ya. Oke, saya mau nanya ke yang ini nanti yang perlu dihitung lagi nanti ketika ada istilah naik. Baik, Karena Pak. dia tidak mau naik, Baik, Pak. apakah masih murah atau tidak nanti. Baik Pak. Nah, kemudian dari sisi ada tempat lain mengaplikasi ini, tapi dia hasilnya bekas gitu. Itu gimana? Boleh langsung menjawab Pak Nanan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nanan, pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi kalau tidak ada engine bekas, ya pastinya beli engine baru. Tapi menurut kami sayang sekali Pak. Tinggal koordinasi ke fil-fil lain. Menurut saya Pak, jalan keluarnya koordinasi ke fil-fil lain atau ke tempat pembuangan atau jamnya Pertamina. Saya yakin Pak, dan saya pastikan banyak engine bekas yang tidak terpakai atau tidak terurus, bahkan tidak terjata mungkin Pak. Kami pastikan pasti banyak Pak, di semua field pasti mempunyai unit idle atau unit yang rusak atau tidak terpakai seperti itu Pak. Kayaknya saya sekali. Tadi saya mau ini suatu ini ya, suatu terobosan ya, di suatu satu kasih. Tapi kalau misalnya saya mau bayangkan tadi ada area lain yang tidak bisa bekas, kemudian dia harus beli, kalau seandainya case-nya dia beli baru, nanti itu boleh beli baru. Apakah dengan menggunakan yang beli baru tadi savingnya atau masih secara ekonomi, apakah masih ini ya, masih saving ya sih? Kalau dilihat dari produksi gas yang dialirkan, saving sekali Pak, masih tetap memenuhi. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung Pak, dalam satu hari kita memproduksi gas 0,4 mm saja Pak, itu 50 juta per hari Pak. Jadi kalau satu bulan adalah 1,5 M. Sedangkan bayar listrik satu bulan itu kurang lebih 50 juta. Jadi penghasilan 50 juta per hari untuk bayar listrik per bulan tadi Pak. Nah kalau dengan 925 juta kita estimasi Pak, itu BEP-nya itu 11 hari Pak. Kalau menggunakan unit baru, ya mungkin bisa 15 atau 20 hari gitu ya. Hitungannya mundur gitu. Ya. Ya, itu maksudnya ibaratnya berarti sebenarnya poin utama dari inovasi ini adalah yang tadi ya, yang bisa menyelamatkan gas yang tadinya dibuat tadi ya, tadi ya, Setuju, bisa Pak. dimodifikasi. Nah, menurut saya itu mungkin key-nya ya, kalau tadi yang di bekas tadi, buatnya apa nanti kalau ini tadi apa? Kalau saya ingin bekas tadi bisa lima, tapi ternyata yang di baru pun kalau dilihat dari penghitungan saya juga Masih Pak. karena bekas ini juga perlu diakses nanti dari sisi lifetime. Kalau bekas berapa sih lifetime-nya gitu. Dan Baik Pak. kalau masih berbeda. Ya, untuk Ini setiap kali gimana Pak? Untuk lebih jelasnya mengenai lifetime engine, Pak Dhani yang menjelaskan Pak, karena beliau yang lebih paham mengenai karakteristik engine Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih Pak Nanan. Izin menambahkan Pak Nanan terkait untuk lifetime engine bekas, sebenarnya ini sudah sesuai prosedur manufaktur ya Pak ya. Jadi memang kebutuhan pertama memang kami lakukan overhaul Pak. Terus selanjutnya samping itu untuk maintenance kita pun mengacu pada manual pun Pak. Jadi selama beroperasi kami memang sudah tetapkan untuk schedule maintenance-nya. Jadi kami tetapkan per 1000 jam, 1500 jam antara itu kami lakukan maintenance sesuai dengan standar manufacturer-nya Pak. Di situ ada PM1, PM2 terkait stoknya juga sudah dengan standar juga Pak. Seperti itu Pak. Oke. Pak, mau Ya, baik Pak. aku juga takutnya. Tadi ya gimana? Nah, ini Pak, makanya tadi yang step pertama kita untuk memastikan lifetime ini, tadi kita lakukan overhaul Pak, karena kan dari siklusnya sendiri kan untuk suatu benda berputar itu, kalau di Pertamina itu sebenarnya Pak, kalau untuk benda berputar kalau
sekitar di 24.000 jam itu saat dia kondisi sehat pun kita harus overhaul ya, kita ngikutin standar dari manufakturnya. Jadi makanya step pertama untuk di Gastam ini kenapa kita lakukan pro, karena kita mengacu ke engine dengan brand-brand yang udah mapan Pak ya. Jadi kita lakukan itu dengan harapan kita bisa kalau bahasa seperti yang pertama kan kembali dari nol Pak. Jadi kembali nol, jadi kita hitung lagi jam jalannya dari nol sampai dengan tadi dari sampai Mas Dani treatment untuk PM-nya kita juga mengacu tetap tight dengan manufacturer. Jadi dari situlah kita menjaga lifetime-nya itu agar tetap terjaga Pak dengan siklus tadi. Minimal dia kalau untuk diesel engine kayak kamarnya itu sekitar 10.000 jam, dia itu harus overhaul Pak. Jadi untuk lifetime step awalnya itu lifetime mungkin sama Pak ya, insya Allah sama dengan kondisi existing yang engine lainnya, karena kita lakukan step awal terhadap unit tersebut ada overhaul. Dari mana overhaul itu akan mengembalikan kondisi engine yang sudah cukup menurun, kita kembalikan, memang tidak bisa 100% minimal, tapi dia mendekati di 80% sampai dengan 85% gitu Pak. Itu Pak, sama dari kami Pak. Terima kasih. Cukup dosen, terima kasih. Terima kasih Pak Tanah. Silakan dengan Juli, waktunya masih sisa 1 menit lagi. Dari saya ya, cukup dengan Juli ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan bisa diamalkan untuk di daerah-daerah lokasi. Amin. Baik, terima kasih Dewan Juri yang berhormat dan para peserta dari tim Mexico Gastam. Waktunya sudah berakhir dari sesi wawancara dari manajemen maupun Dewan Juri yang berhormatnya. Saya beri waktu untuk closing statement. Ada tim Mexico Gastam, silakan. Mohon izin fasilitator kami Pak Kamar. Silakan. Waktu UIA udah kami paksa Pak, cuma belum bikin skrip Pak. Terus sekarang udah selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, Pak Mustafa, Pak Weli. Alhamdulillah di tengah kondisi produksi tambang pil yang secara naturally decline ya Bapak, namun teman-teman semangatnya ini nggak ikut decline, tetap semangat untuk mencari peluang-peluang untuk optimasi produksi. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan Mexico Gastam ini bisa memberikan sumbangsi sedikit buat tambang pil zona 7 regional 2 dan Pertamina pada waktunya. Oke, Gastam. Baik, terima kasih dari Koplos kepada Gastam. Baik, setelah selesainya sesi kedua ini, maka berakhir sesi ini. Dewan Juri yang terhormat dan Dewan Juri dari manajemen, kami semua terima kasih, dan tim semuanya terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rizka, untuk silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Izin untuk sesi selanjutnya kita sesi foto bersama Bapak Ibu. Baik, satu dari Pak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk sesi fotonya saya ambil alih. Nanti untuk yang ketiga bisa bersiap-siap. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kembalikan ke Mas Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan